Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dunia Farman Putra. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Apa itu kekosongan hukum? Pengisian kekosongan hukum adalah ada hal-hal yang dihadapi oleh hakim, ternyata belum ada undang-undangnya. Tetapi ada hal kekosongan hukum ternyata yang dihadapkan oleh hakim agar mempunyai kesamaan dengan yang diatur secara tegas dalam undang-undang itu, sehingga hakim dapat mengisi kekosongan hukum. Terima kasih. Materi selanjutnya ialah penyebab kekosongan hukum. Ialah kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum dapat diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, ataupun sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Baik, selanjutnya pengisian kekosongan hukum adalah hal-hal yang dihadapi oleh hakim ternyata belum ada undang-undangnya. Tapi dalam hal kekosongan hukum, ternyata yang dihadapkan oleh hakim agar mempunyai kesamaan dengan yang diatur secara tegas dalam undang-undang itu. Sehingga, hakim dapat mengisi kekosongan hukum. Pekerjaan pembuatan undang-undang mempunyai dua aspek, yaitu yang pertama, pembuatan undang-undang hanya menetapkan peraturan-peraturan umum saja. Pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang konkret diserahkan kepada hakim. Dan yang kedua, pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat. Maka hakim sering menambahkan undang-undang. Materi keempat akan disampaikan oleh Fikri. Materi 4. Hakim memenuhi kekosongan hukum dalam hubungan ini. Apabila hakim menambah peraturan perundangan, maka hal ini berarti bahwa hakim memenuhi ruangan kosong atau lemten dalam sistem hukum formal dari tata hukum yang berlaku. Adapun pendapat bahwa dalam sistem formal dari hukum ada kekosongan yang dapat diisi oleh hakim, belumlah lama dianut oleh orang. Seperti diketahui pada akhir abad ke-19, para sarjana hukum berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu kesatuan yang lengkap dan yang tertutup. Di luar undang-undang tidak ada hukum dan hakim tidak boleh menjalankan keadaan hukum yang tidak disebut dalam peraturan perundangan. Selanjutnya, konstruksi hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengandung inti kesamaan. Maka hakim membuat suatu pengertian hukum yang mendapat menjadi dasar hukum bagi penyelesaian persoalan tersebut di atas. Dengan demikian, dengan menggunakan konstruksi hukum-hukum dapat menyempurnakan sistem formal dari hukum, yakni sistem peraturan perundangan yang berlaku, hukum positif. Selanjutnya adalah aplikasi hukum pada era globalisasi saat ini. Menurut Anthony Giddens, seperti dikutip FKK Kali Jernih, globalisasi berhubungan dengan tesis bahwa kita semuanya tinggal dalam suatu dunia. Tumbuhnya interdependensi di antara orang-orang, daerah-daerah, dan negara-negara yang berbeda. Hukum pun demikian, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pada era globalisasi saat ini, hukum telah mengalami perubahan yang sesuai dengan zaman dan juga masyarakatnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.